Halo semua, di kesempatan kali ini gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana ngedaftarin kartu prakerja sampai kalian lulus. Karena di beberapa orang itu dia sampai di gelombang 18 kemarin tuh nggak lulus karena ada sedikit tips dan trik untuk kalian lulus di kartu prakerja ini. Nah, kartu prakerja kemarin itu buka sampai gelombang ke-18 yang tutup hari Kamis kemarin. Nah, kemungkinan besar beberapa hari ke depan itu akan buka gelombang ke-19. Tapi sebelum itu, kalian harus punya syarat-syarat ini terlebih dahulu. Syarat yang pertama, kalian harus punya KTP. Syarat yang kedua, kalian harus punya KK. Syarat yang ketiga, kalian harus punya email. Dan syarat yang keempat, kalian harus punya nomor handphone. Nah, itu 4 syarat. Kemudian ketika dipertanyakan, berapa sih besaran bantuan dari pemerintah untuk kartu prakerja? Ada 3 tahap bantuan ini. Nah, dengan total 3,5 juta. Bantuan yang pertama, itu dia 1 juta untuk pembelian video atau untuk ikut pelatihan. Bantuan yang kedua, bantuan senilai 600.000 tiap bulan sampai dengan bulan keempat, jadi 2,4 tuh di total. Yang ketiga, bantuan senilai 150.000 untuk pengisian survei di akhir kalian. Nah, itulah 4 atau 3 bantuan dengan 4 syarat yang kita perlukan untuk mendaftar kartu prakerja ini. Sedikit tips yang bakal gue kasih ke depan untuk kalian lulus kartu prakerja ini, silakan diikuti. Mari kita buka website kartu prakerjanya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan awal daripada website kartu prakerjanya ini. Nah, pertama kita harus klik buat akun di sini. Kita buat akun, kemudian setelah kita buat akun, itu kita harus masukin alamat email, password, dan konfirmasi password. Saya menyetujui, kemudian kita klik lanjut. Nah, kita klik buat akun. Setelah kita klik buat akun, maka akan masuk konfirmasi bahwa sudah ada verifikasi email. Kita harus verifikasi ke email kita, maka kita harus buka email kita. Ketika kita buka email kita, maka masuk ini nih pesan daripada kartu prakerja bahwa verifikasi pembuatan email untuk pembuatan akun itu masuk. Nah, kita di sini verifikasi sekarang. Ketika kita klik verifikasi sekarang, maka muncul seperti ini, verifikasi berhasil. Nah, ketika verifikasi berhasil, kita harus masuk ke website kartu prakerjanya lagi. Nah, di website kartu prakerjanya baru kita masukin email dan password yang tadi kita udah masukin lah. Nah, setelah kita masukin email dan password itu, kemudian kita klik masuk. Nah, di sini kita harus ngisi dulu nih terlebih dahulu. Kita isi verifikasi KTP-nya terlebih dahulu. KTP kita, nomor induk, nomor kartu keluarga sampai dengan tanggal lahir. Kalau KTP kalian dan nggak terdaftar di kartu prakerja atau nggak terdaftar di sini, kalian bisa SMS nomor ini sama atau telepon nomor ini, karena ini call center Disdukcapil atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Nah, selanjutnya ketika kalian misalkan udah masuk nih, kalian masuk di semua, maka kalian klik lanjutkan. Setelah kalian klik lanjutkan, nah di sini nih saya agak bingung. Saya kemudian diminta untuk login melalui handphone. Kita klik login melalui handphone, maka kita cuman bisa ngisi data diri itu melalui handphone kita tuh. Itu tricky yang pertama untuk kalian ngisi data diri. Jadi nggak bisa via PC, nggak bisa via laptop, tapi via ini dia handphone. Nah, di sini yang harus kalian lakukan itu kalian harus login lagi nih. Kalian login lagi, kemudian kalian harus masukin KTP kalian. Nah, foto KTP kalian. Trik yang kedua, KTP nggak bisa gambar secara langsung. KTP itu harus ngambil langsung dari kamera kalian, jadi kalian foto di saat itu juga. Nah, itu trik yang kedua supaya kalian lolos berkas di verifikasi KTP ini. Nah, yang ketiga, kalian harus masukin nomor handphone kalian ke sini, nanti bakal dikirim SMS kode OTP kalian. Setelah dikirim kode OTP kalian itu harus mengisi pernyataan pendaftar yang dimana itu harus menggambarkan sesuai dengan kehidupan kalian, sesuai dengan kenyataan kalian. Yang pertama, pertanyaannya itu, apakah kamu direksi, komisaris, atau pengawas di BUMD? Saya jawab tidak, karena saya nggak lagi menjadi direksi. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah saat ini Anda menganggur? Ini kalian jawab sesuai dengan kalian aja ya, karena di kartu prakerja ini bisa penganggur atau yang belum dapat kerja atau yang sudah dapat kerja. Kalian isi sesuai dengan hidup kalian. Nah, yang ketiga, apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Kalian isi, kalian pernah atau enggak bekerja. Ini kalian jawab iya atau enggak aja. Nah, apakah Anda menganggur karena adanya COVID? Nah, kalau teman-teman nganggur karena adanya COVID, klik iya. Kalau enggak, ya udah enggak usah. Kemudian kalian klik selesai. Setelah klik kalian selesai, kalian harus ngisi tes nih di sini nih. Di sini yang agak berat nih. Kenapa
tes ini pada akhirnya menentukan teman-teman untuk dapat kartu prakerja atau bantuan prakerja atau enggak. Karena kalau teman-teman nggak serius ngisinya, itu teman-teman nggak bakal dapat bantuan prakerja tersebut. Karena ini pengerjaan tes ini dilihat keseriusannya tuh teman-teman, bahwa teman-teman itu ingin serius-serius mendapatkan kartu atau bantuan prakerja ini. Jadi saya sarankan pertama, teman-teman harus sediain bolpen atau pulpen sama kertas, karena di dalamnya itu ada isinya, yaitu pertama TPA, tes potensi akademik, ada matematika, ada silogisme, ada sinonim di situ. Jadi kita agak sedikit berpikir untuk pengerjaan tes ini. Nah, pengerjaan tes ini maksimal 25 menit. Apa aja tesnya? Beberapa pertanyaan ini bakal gua spill. Oke, mari kita melihat beberapa pertanyaan di kartu prakerja ini. Maka kalian dikasih waktu 25 menit tuh. Mulai tesnya sekarang. Kita klik mulai tesnya sekarang, maka dia berubah nih, langsung begini. Nah, di sini kalian harus tahu tuh berapa jumlah selisih di Semarang. Semarang aja 320 ke 275. Kalian jawab secara benar. Di sini ada 27 pertanyaan. 27 pertanyaan yang kalian harus jawab selama 25 menit tuh. Nah, di sini pertama yang tadi kan ada ini ya, hitung-hitungan. Yang kedua itu kalian di sini triknya itu ketika motivasi diri, kalian pilih yang sangat dan yang tidak. Misalkan begini, saya tidak bekerja setelah menyelesaikan pendidikan meskipun keluarga saya membutuhkan saya untuk meringankan beban ekonominya. Ini kan sangat nggak mencerminkan orang yang pengen kerja banget nih. Ini orang yang malas nih, ibarat nih gambarannya. Maka kalian harus pilih jawaban terekstrim, yaitu tidak setuju. Nah, jangan sampai kalian memilih setuju atau kurang setuju, karena ini jawaban yang tengah-tengah itu biasanya nilainya itu agak kecil. Jadi pilih yang jawabannya itu agak ekstrim, tidak atau sangat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini nih, setelah menyelesaikan pendidikan saya memilih bekerja karena desakan ekonomi keluarga. Kalian jawab lagi tuh, setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau kurang setuju. Ini kalian harus jawab yang ekstrim pilihannya, sangat setuju atau tidak setuju. Jangan pilih di tengah-tengah setuju atau kurang setuju, karena di sini biasanya orangnya agak ngambang nih, tapi lebih ke arah teman-teman tuh ngambil yang sangat atau yang tidak. Nah, kemudian ini ada soal hitung-hitungan. Nah, tadi saya coba hitung nih, hitung-hitungan ini dari rumus matematika dasar 14 kali 4, karena kan perkalian dulu ya yang dijumlahin, tapi hasilnya itu nggak ketemu. Nah, ketika saya jumlahin dari depan ke belakang, itu justru malah ketemu tuh. Itu saya bingung kenapa sistem ini tuh begini. Itu tips yang ketiga terkait dengan matematikanya. Nah, ini persentase. Persentase ini agak mudah lah. Teman-teman cuman harus bedain warna sama berapa persen kenaikannya per tahun. Nah, ini nih ada lawan kata elastis. Nah, kita harus pikir bahwa lawan kata elastis itu kaku, karena kan elastis tuh ini ya, mudah digerakkan, atau ibarat itu lawan katanya dari kaku lah. Itu yang lawan kata. Kemudian ada silogisme, logika berpikir. Ini yang harus kalian teman-teman pikirin lah, bahwa ada logika sederhana yang berusaha dibuat di sini dan kalian harus memilih dan mempelajari ini. Itu terkait dengan silogisme. Kemudian ketika kalian sudah selesai menjawab 27 pertanyaan, maka kalian konfirmasi jawaban, klik ya sudah. Ya sudah. Kemudian setelah sudah tersebut tes selesai. Setelah tes selesai, kalian bisa langsung ke dashboard daripada kartu prakerja kalian. Nah, ini merupakan dashboard daripada kartu prakerja ketika kalian selesai menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, di sini seharusnya itu ada gelombang, karena gelombang yang 18 kemarin udah tutup, kita nungguin gelombang ke 19. Nah, kita tinggal nanti nunggu harinya aja ketika dibuka. Misalkan 3 hari lagi dibuka, nah kemudian baru kita di sini nanti kita klik gabung gelombang. Nah, masalah kalian nanti keterima atau enggaknya, kalian harus ngikutin trik-trik yang tadi dulu tuh yang gua kasih tahu, bahwa itu memang menentukan kalian untuk dapat kartu prakerja atau enggak. Karena itu dinilai keseriusannya sebenarnya dari situ, teman-teman. Kalau teman-teman di situ nggak serius, nanti kemungkinan besar sampai beberapa gelombang pun itu nggak bakal keterima, karena jawaban tadi dengan tanggapan-tanggapan teman-teman tadi itu merupakan keseriusan teman-teman untuk daftar kartu prakerja ini. Nah, itulah tips dan trik dari gua terkait dengan pendaftaran kartu prakerja, gimana caranya supaya kalian keterima dan mendapatkan kartu prakerja ini.
Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Sekian tips dan trik dari gua. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.